Kata beliau, Syekh Abdul Qadir Jailani, ini perlu diketahui masyarakat yang tadi kami ikut. Siapa orang yang ingin memasuki Torekohku, itu harus tabakhur, memahami, belajar rukun agama, iman, Islam, ihsan. Bagaimana cara zakat yang benar, bagaimana cara sholat yang benar, itu kata beliau. Makanya tadi yang masuk di pondok tadi itu pasukan-pasukan khusus, Kopassusnya itu. Kalau yang di luar ini ya masih belum Koramil pun belum, masih Banser gitu, Hansip. Makanya tapi kita hargai ketika zikir tadi kita nggak boleh ngerokok. Itu nanti itu adab-adabnya ada. Itu wajib. Bahasa beliau apa? Alladzi yajibu ala man yuridu dukhula fi dinina awalan ayyatalaffadha bisyahadatain. Wajib bagi seseorang yang ingin memasuki Torekohku, Qadiriyah, nanti beda Naksabandia gitu Pak. Jadi kalau Qadiriyah ini yang dikupasnya nanti Al-Anfusis Sab'ah. Kalau Naksabandia ini Latifah. Jadi udah main buah dia. Gitu. Makanya Nakosaban itu bahasa Arab dengan bahasa Parsi. Nakosa melukis, Nakosa itu meluk, ban itu nyata. Jadi nggak usah diucapkan la ilaha illallah, cuma diikat saja, dipayangkan di dalam hati, pejamkan mata, seperti orang melukis gitu Pak. Ya, pengen wujud gambar PT, ya PT. Gitu Pak. Ban itu nyata. Itu ya. Cuman yang akan saya terangkan di sini, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, bahwa umat Islam terpecah menjadi 73. Yang selamat satu. Nasrani, maaf ini bukan ras ya, bukan. Nasrani ya, terpecah menjadi 72. Yang selamat satu. Kaumnya Nabi Musa 71. Yang selamat satu. Nah ini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani akan menerangkan perpecahan Islam menjadi 73. Ini kitabnya langsung diterangkan ini. Kata beliau, kita harus mengiktikadkan bagi umat Islam keseluruhan secara total bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat itu Pak. Supaya jangan salah, beliau bangsa orang Arab, bangsa Arab. Kalau ada nama Muhammad dari Perancis, bukan. Sukunya suku Quraisy. Kalau ada yang nama Muhammad ngaku nabi bukan dari Quraisy, jangan. Jadi ini terdata Pak, terdata. Jadi kalau ada manusia yang mengaku-ngaku bangsa Quraisy, ketahuan. Kalau ada manusia yang mengaku turunan nabi,
Ketahuan. Misalnya saya ngaku saya ini turunan Nabi, nggak bisa dibohongi Pak ini Pak. Sebab kita ada DNA RN wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam tubuhmu itu ada gen RNA dan DNA. Jadi kita nanti nih Pak, di masa nanti ketemu dengan turunan kita. Kalau ada yang nipu, nih misalnya, bukan cucu Nabi, bukan keluarga Nabi, ngaku keluarga, ketahuan. Jangan kalah kait sama pesawat. Pesawat itu Pak, misalnya dia kecelakaan, yang dibilang. Itu kejadian sebelum berangkat, kejadian penyebab kecelakaan itu terdeteksi di black box. Ada apa itu kotak kuning itu oranye, terekam di situ. Begitu juga manusia gitu Pak. Terekam di sini udah di Bapak kita nanti ke sana tuh, masing-masing tuh dengan silsilah namanya Pak. Turunan, nggak bisa. Awas tuh Pak, nggak ketipu nggak ketukar. Nah seperti keilmuan juga, Torekoh, Qadiriyah punya silsilah namanya silsilah orang tua rohani. Silsilah ilmu ini orang tua rohani. Kalau orang tua yang melahirkan, perhatikan Pak, bakatnya nanti mantoknya sampai Nabi Adam. Sampai Nabi ada. Ini lagi kisruh, banyak yang ngaku turunan Nabi. Saya bukan turunan siapa-siapa, bukan orang tua saya itu bukan orang yang mulia. Saya bukan turunan kiai, tapi orang tua saya turunannya orang yang dihormati oleh malaikat. Malaikat itu sujud sama turunan orang tua saya. Siapa? Bapak saya ini turunan orang yang malaikat tidak sujud Pak. Siapa? Nabi Adam. Saya ini turunan orang yang malaikat tidak sujud. Bukan bupati yang sujud sama turunan orang tua saya. Ternyata kita semua ini turunan orang Lalu malaikat tidak sujud sama Nabi Adam ini. Cocok apa enggak? Ini ribut turunan ini, turunan itu, tanjakan yang dipikirin itu, jangan turunan aja. Oh enggak Pak, tanjakan pikir ini. Ini ya Pak, ini ribut nasab baik nasib pikir Mudah-mudahan fitnah akhir zaman segera berakhir. Dan Nabi Muhammad diberi mukjizat 1000 mukjizat Pak. Enggak nanggung. 1000. Dan mukjizat Nabi yang tidak pernah sirna adalah Al-Quran. Ini sampai sekarang. Seluruh wali Pak, nggak ada yang melebihi Nabi Muhammad SAW, nggak ada. Dan karomah para nabi masing-masing sesuai dengan keadaan masyarakat saat itu. Kalau Nabi Muhammad, kalau Nabi Isa tongkat bisa jadi ular. Ini nggak disetting Pak, nggak disetting. Tapi kalau dibirit dulu tongkat supaya jadi ular, bukan mukjizat itu. Ini masih spontan. Nabi Musa juga nggak tahu ini bakal jadi ular gitu Pak. Kalau disetting ini bukan mukjizat, sihir itu atau tukang sulap, ngotak gitu. Ini masih spontan. Jadi sekedar netra. Itu tuh. Api, sir, di saat terpepet, itu mukjizat. Kemudian Nabi Muhammad, Nabi Isa diberi kemampuan oleh Allah, mukjizatnya itu bisa menghidupkan orang mati Pak. Bisa menghidupkan orang mati. Nabi Isa itu.
Ini saya ralat kalau ada yang Torekoh Qadiriyah ngomong begini, Syekh Abdul Qadir bisa menghidupkan orang mati. Dusta ya. Saya katakan dusta. Ingetin Pak ya. Maaf Pak kalau ada orang Qadiri, orang Qadiriyah. Bapak saya Qadiriyah, abah saya Qadiriyah. Saya Sadiliyah. Gitu, masing-masing. Ibarat motor ada yang Suzuki, ada yang Yamaha. Kalau rusak masing-masing dandan di dealer masing-masing. Susah. Tapi kalau di jalan raya masing-masing menghargai jalan. Paham nggak? Begitu rusak masing dealer jangan Honda masuk di Suzuki, mampus. Onderdilnya beda man. Gitu. Tapi saling menghargai, semua punya rumus dan kode masing-masing. Tapi kesemuanya tujuannya menuju tujuan kita, menuju mardo. Indahkan rambu-rambu, spion dipasang. Kalau ada jalan ini garis nggak putus-putus berarti nggak boleh nyalip. Kalau nyalip syariatnya cepat masuk rumah. Pak. Ini Pak, itu torekoh Pak. Torekoh itu kendaraan gitu. Dari kesemuanya para nabi Pak, kalah semuanya. Maaf, bukan membeda-bedakan. Artinya semua disempurnakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara mujizat Nabi Pak ini bisa mengeluarkan air dari sini, dari sela-sela. Kalau Nabi Musa mengeluarkan airnya itu dari batu, di tongkat, dengan tongkat. Wadrib bi asokal hajar, pukul hajar itu, maka keluar memancar 12 mata. Nabi Muhammad nggak perlu dari batu, dari sela-sela jarinya keluar air. Masya Allah, ini mujizat. Apalagi beliau makanan yang sedikit bisa dikonsumsi oleh sekampung. Makanya di sini enten besekin kok terjadi. Ari ngeriung niko berkat enten ya. Bahasa makanya barokah di berkat seteng-teng niko seumah makan semua. Itu namanya barokah. Cuman kalau sama kiai jangan seteng-teng Pak Kiai. 5 baskom. Makanya disebut barokah. Itu udah sama kita udah. Gitu ya. Kemudian ada nih Pak, binatang nih, makanan yang udah diracun nih, mau meracun Nabi. Makanan yang diracun ini ngomong sama Nabi, jangan makan saya ada racunnya. Coba sakti mana coba, hebat mana dengan Nabi Isa menghidupkan orang mati. Coba kalau Nabi Musa dulu menemui Nabi Khidir, ini ikan yang sudah digoreng Pak, menjadi ciri hidup lagi nih. Bahkan Nabi Khidir di situ adanya. Itu juga mujizat Nabi Musa waktu mau menemui Nabi Khidir. Ini saya kaji lagi di pondok saya, tafsir Al-Surat Al-Kahfi tentang pertemuan Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Ini belum tamat nanti. Sekitar 2 minggu itu tamat. Nah kalau Nabi Muhammad, makanan yang diracun, ada racunnya bisa ngomong, jangan makan saya. Itu. Kalau kita kan bukan begitu. Makai jampe dulu sebelum minum kan? Ya, gitu tuh. Pakai jampe supaya untuk penawar racun. Kang Ratu Putih, Kang Muruk Mukjar ing badan saliran ingsun. Nur cahya wasiat isun kali jaga. Upas beruang wis urang mandi maring adem asap atau kalau ada racunnya keren katanya ini.
Itu bukan mukjizat. Berdoa. Nggak jarang dijiplak gitu ya. Kemarin saya kasih tahun kemarin ngerogoh sukmo ya. Saya kasih ngerogoh. Jadi badannya kita tidur tapi ruh kita ke atas kan kemarin ya. Sekarang Nabi Muhammad mukjizatnya membelah bulan. Enggak ada yang melebihi Nabi. Kemudian bukan manusia, bukan orang itu bangun, pohon nangis. Mimbar Nabi itu terbuat dari pelepah korma, Pak. Mau diganti nangis. Luar biasa apa enggak? Kalau manusia mati itu tadinya dihidupkan, wajar. Ini pohon bisa ngomong. Allah Muhammad. Subhanallah. Itu mukjizat tuh Pak, mukjizat Nabi yang ceritakan Syekh Qadir nih. Jadi Syekh Abdul Qadir enggak pernah bercerita saya bisa menghidupkan orang mati. Itu mendustakan wali itu. Man adali waliyan faqad adantuhu lil harbi. Kata Allah, siapa orang yang menyakiti, memusuhi waliku, maka aku izinkan gendang perang pada orang itu. Menghina Nabi itu Pak, menghina wali itu, menempatkan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada yang berlebihan di dalam Thariqah Qadiriyah itu tentang baca manaqibnya. Kalau kamu dikubur nanti, kalau ikut Thariqah Qadiriyah, ditanya oleh malaikat, "Man rabbuka?" Abdul Qadir, dusta ya. Dus. Wih, wani-wani teman sampean. Saya Abdul Qadirnya ngomong. Jadi dusta sama Allah, dusta sama Rasul, dusta sama Syekh Abdul Qadir. Nanti juga saya hafal Syekh Abdul Qadir nanti. Jadi saya hafal Syekh Abdul Qadir itu meluruskan orang yang salah paham terhadap Syekh Abdul. Kenapa kira orang tua aja saya kalau tarekat saya Sadili ya. Kenapa saya hafal Syekh Abdul Qadir napak tilas orang tua? Khawatir ada yang salah paham menuhankan Syekh Abdul Qadir, itu aja Pak. Jadi menghidupkan orang yang mati, Nabi Musa, Nabi Isa, menyembuhkan penyakit. Kalau Nabi Muhammad itu lebih istimewa lagi. Kenapa sih Nabi Muhammad mukjizatnya nggak bisa menghidupkan orang mati? Karena kalau Nabi Muhammad bisa menghidupkan orang mati, ini nanti ngejiplak sama Nabi Masa Nabi ngejiplak? Masa Nabi ngejiplak? Inovasi dong, kan begitu. Inovasi baru gitu maksudnya, mukjizatnya baru, bukan barang yang basi. Nanti kalau Nabi Muhammad bisa menghidupkan orang yang mati, ingetin. Kata Nasrani, Nabi gua juga bisa. Nabi saya juga bisa. Males saya masuk Islam. Kan begitu. Apa ya? Orang Nabi Isa juga bisa. Berarti kamu ngejip. Tampil beda dong mukjizat itu. Gitu ya. Jangan ngejip. Terus ini saya bahas. Saya bukan dimarah nih. Yang paling parah itu pas Syiah. Nanti firqah Islam yang paling parah itu Syiah. Di sini diterangkan bahwa orang Syiah mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti Syiah yang dinisabna Syiah Mansuriyah namanya. Ya ini Syiah Mansuriyah. Syiah Mansuriyah ini kata Syekh Abdul Qadir dinisbatkan kepada Abi Mansur.
Dia berkata, anna kana yaz'amu annahu su'ada ila sama wa masaha rabbu ra'sahu. Jadi imamnya orang Syiah yang madhab Abi Mansur ini, Mansuriyah, dia mengaku naik ke langit bertemu dengan Allah. Allah katanya ngusap kepalanya. Naudzubillahi min. Naudzubillahi min. Makanya kata saya Abdul Qadir Jailani, tabban lahum. Tabban lahum ini udah bahasa Arabnya muarah nih. Gondok saya belum pernah sama orang yang model begini. Tabban lahum. Jika wong Banten ini kampang. Tabban. Kalau kata orang Jawanya apa itu? Ketek. Kata orang Semenda, kata orang Lampung, taun. Marah gitu. Nah sekarang ada lagi yang berkata, udah gak aneh itu mah, pendusta-pendusta. Al-Faqihul Muqaddam Mi'raj 70 kali sehari semalam pakai kambing lagi Pak. Kan gak ada kan pelecehan ini. Pelecehan itu. Jadi berita-berita itu pendusta semua itu yang dibikin itu Pak. Yang bisa Mi'raj hanya Nabi Muhammad. Hanya Nabi Muhammad. Siapa orang yang bicara selain Nabi Muhammad Mi'raj bertemu Allah, kafir orang itu Pak. Allah Muhammad. Muhammad. Yang bener aja. Gimana? Itu jangan berlebihan. Terusnya ada yang ngamalin manakib ini Syaikhul Qadir Jailani bisa saifi angin. Waktu Habib Yahya meninggal Pak, saya jam 12 nyampe jam 2 malam, kalau enggaknya malam Kemis pas pengajian saya nanya, kenapa Habib enggak langsung dikuburkan? Kan kumpul semua di situ. Karena nunggu anaknya dari jauh. Kenapa enggak naik pesawat? Kata dia PCR, pakai PCR dulu. Apa itu pesawat tuh disokok ke hidungnya tuh. Langsung saya angkat tangan. Coba siapa yang punya saifi angin 2 saya lempar. Diem semua. Lagi dibutuhin saifi angin sekarang pakai. Terus ngotak pada sering gitu. Apa? Buktikan sekarang yang punya saifi angin. Waktu saya diem semua Pak. Maksud saya ibadah kepada Allah. Nabi Muhammad ini hamba Pak. Bukan merasa jadi tuh. Makanya bi'abdihi. Nabi Khidir juga abdan. Nabi Musa disuruh menemui Nabi Khidir. Awas, jangan salah lagi di sini subhat. Nabi Musa dan Rasul disuruh angkat kaki belajar sama Khidir. Bukan begitu Pak. Disuruh studi banding antara pesantren ini dengan pesantren yang lain. Experience is the best teacher. Untuk studi banding. Kata Nabi Khidir, ilmu yang saya miliki belum tentu kamu miliki juga. Ilmu yang kamu miliki belum tentu saya miliki. Gitu. Ada yang ngomong curhat. Nabi Khidir belajarnya langsung tanpa guru. Nabi Musa mempraktikkannya kalimullah langsung tanpa Jibril itu. Nabi Khidir bukan kalimullah, bukan, tapi yang mendapat kalimullah langsung dibelutut sama Allah tanpa perantaran Jibril. Kalimullah. Ini jangan sampai ya. Jadi itu lagi memperlihatkan mujizat di situ. Nabi Khidir ngampak perahu itu bolong, enggak masuk air, mujizat. Nabi Khidir membunuh anak, gas. Ini pun diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Nabi Musa marah, kenapa kamu ngebunuh? Enggak sadar Nabi Musa juga. Nabi Musa pernah ngebunuh.
ditempeleng orang mati jadi buron, jadi buronan. Sebetulnya ini ngadu pengalaman sebetulnya Pak, ngadu pengalaman. Jadi Nabi Khidir ngebunuh anak tadi karena ini anaknya bakal jadi penjahat, dibunuh. Nabi Musa ngebunuh orang tuh mati langsung karena bakal jadi penjahat. Kabur ke daerah Madian, nikah ketemu dengan anaknya Nabi Su'eb begitu. Jangan bahasa, wih kalau begitu sakti Nabi Khidir salah. Begitu maksudnya Pak ya. Silakan dibuka di tafsir. Lah ini orang-orang yang macam ini Pak, bahwa orang Syiah dia merasa menjadi Tuhan sehingga dia bisa mi'raj dan ininya katanya diusap. Masya Allah. Dan kata orang Syiah, sholat tidak wajib. Makanya kalau ada orang-orang yang ngaku-ngaku turunan Nabi nggak sholat, bisa jadi turunan orang ini. Bisa jadi Pak, DNA-nya ke sana. Ingetin, kalau ada misalnya ngaku turunan Nabi nggak sholat, nggak puasa, bisa jadi turunan si Ali. Makanya Bapak harus tahu 73 itu harus tahu Pak, Syiah berapa, terbaginya, terpecahnya berapa, Mu'tazilah berapa, gitu loh. Bukan Qadiriyah, Qadariyah berapa, Mujassimah berapa, harus tahu jumlahnya 73. Nanti kalau Bapak udah tahu 73, ada orang yang macam-macam ketahuan. Oh iya, tipe ini Bapak kalau udah tahu motor nggak ketipu, motor bon. Tapi kalau Bapak berani beli motor tanpa koordinasi dengan yang ahli motor, beragama pun begitu para Bapak. Kalau nggak tahu tentang ahli agama, nggak bertanya kepada ahli agama, Bapak pun akan ketipu. Begitu tuh. Wis pokoknya lamun wis ma'rifat orang sholat nih. Hindu itu ahli ibadah, apalagi orang Buddha. Orang Buddha itu begini. 7 hari itu malam Buddha buat ini. Langsung dia bahasanya ke nirwana. Nirwana itu bahasa India. Nirvana, penyatuan dengan Allah, manunggaling kaulah Gusti. Naudzubillahi min. Bukan begitu, nggak bisa kita manunggal dengan Allah. Orang Nabi aja ada batas. Ada batas itu. Baina qausaini au adna, baina qausaini au adna. Antara dua gundewa atau lebih dekat. Lainnya ada manusia bersatu dengan Allah. Seperti kita udah dibohongi di film-film Sunan Kalijogo itu. Film apa? Sesiti. Begitu didatangin oleh utusan Sunan Kalijaga, di sini nggak ada Sesiti Jenar, yang ada Allah. Kalau Sesiti Jenar ini benar-benar makomnya Iyang, itu awas Pak. Dia patuh. Sebab yang nyusul juga Allah itu Pak. Sebab jagat raya ini hilang musnah tanpa kerana yang dilihat Allah. Nah itulah masih membangkang panggilan Sunan Kalijaga. Sebetulnya cerita ngotak semua itu, kita jadi bohongin semua. Itu tuh Pak ya. Kemudian di film Mak Lampir ada Garandong nyerupai Ki Jamas. Bapak nonton nggak film Mak Lampir? Garandong menyerupai Ki Jamas. Awas perhatikan. Ada pemimpin spiritual Islam, tapi dia penjahat. Pimpin majelis ya, tapi pakaiannya pakaian ulama. Wis, Bapak. Udah kalau orang dulu nonton sandiwara, kesimpulannya masing-masing itu mah. Enggak usah kasih tahu.
Sekarang sandiwara udah nggak ada, ketoprak udah nggak, luduk nggak, wis cendel kami wong saya gitu. Orang dulu bertanggap dengan sandi, memberitakan dengan isyarat. Maksud sandiwara itu Pak, penonton menyimpulkannya tergantung otaknya masing-masing. Itu namanya sandiwara. Sekarang nggak ada yang ngerti. Makanya kalau udah orang itu ahli sandiwara, tahu belakang orang. Allah bisa Muhammad. Mudah-mudahan kita akhir zaman segera berakhir, dan mudah-mudahan Torekoh Khonak Sabandia Kholidiyah. Ya Pak ya, ini nggak saya ceritakan karena beliau pakarnya. Saya tahu sejarahnya aja di kitabnya. Syekh Kholidiyah punya murid nantinya, Imam Khalid ini apa? Imam Khalid Al-Baghdadi punya murid namanya Abdul Wahab sebagai khalifah. Dan yang punya ide Robito itu hubungan guru dengan murid. Sinyal wifi ya, itu Robito. Kita nggak punya pulsa. Apa itu namanya itu? Kita nebeng sama orang yang punya pulsa itu namanya. Kon model itu catering kan. Kita ini udah ikut Robito. Baru nyambung ke guru tuh. Maksudnya apa ya? Maksudnya makanya kalau bisa jangan sampai kosong pulsa. Paham nggak? Jangan sampai kosong. Jadi nggak Robitohan begitu ya. Jadi terpecahnya Naksabandia sekian. Itu tuh ya. Nah kemudian ada Mujadid Toriko dari Indonesia, Syekh Khotib Sambas. 2 toreko disatuin, Qadiriyah Naksabandi. Dia punya murid 3 orang. Tuh yang dari Banten Syekh Abdul Karim, yang di Cirebon Syekh Tolha. Semuanya sama untuk taqarruban ilallahi subhanahu. Yang bagus mana Pak torekot itu? Kabeh bang, tergantung sukanya. Ini mungkin motor yang bagus apa? Honda, apa Yamaha, apa Sujud, apa Kawal? Tergantung onderdilnya di sini yang mana yang banyak. Itu yang dibeli. Orang Tenggamus sama Pering Sewu laganya beli motor Kawal. Onderdilnya juga jarang di sini. Harus ke Jawa. Itu atau walaupun ada online, bengkelnya juga nggak ada. Nggak mau ngaku kan? Paham? Ujungnya dirong. Jangan sampai toreko itu nanti dirong. Muhammad. Usul laki-laki sebelum intinya torekat ini suatu media, cara ya itu untuk taqarrub ilallah subhanahu. Kalau kita wis taklim wae gimana kalau saya ini belum taklim, nggak bisa, nggak keburu taklim, langsung torek nggak apa-apa. Orang miskin pengen mobil Innova, ngeredit terusnya jaminannya surat kerjaan enggak, beat nih orang nih sama setiap bulan harus bayar, itu beat kan gitu. Kalau nggak kebayar 3 bulan rumahnya disita, mobilnya ditarik. Orang yang bertorekoh nggak punya ilmu yang 3 tadi, iman, Islam, ihsan, ketarik, ngewirid, ngaji, ujungnya jadi gelandangan jalanan. Naudzubillah, ngindali. Umat Nabi Muhammad tadi katanya Pak, kata saya Abdul Qadir Jailani, ini saya singkat nih, umat Nabi Muhammad.
Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, itu yang para sahabat disaring. Itu dari sekian banyak itu orang yang beat waktu mau futuh Mekah. Ini ya itu Pak. Innama apa itu? Yubayullah inna apa ini dalilnya? Nah, orang yang berbeat kepada kamu, ya, itu sesungguhnya berbeat kepada Allah Subhanahu. Jumlah orangnya 1.400. Enggak semua beat yang mau futuh Mekah, memerdekakan kota Mekah. Kenapa di beat? Takut khianat. Makanya disumpah itu Pak. Khawatir jadi khianat, khawatir katanya tuh. Itu jumlahnya 1.400 orang. Dari 1.400 orang disaring lagi ahli Badar. Jumlahnya gitu Bu. Itu ahli Ubaya. Disaring lagi dari 1.400 menjadi 313. Ingat ya Pak, dari 1.400 disaring menjadi 300, dari 313 disaring lagi 40 orang. Waktu Nabi Muhammad diembargo, termasuk Sayyidina Umar, yang gak dikasih makan, gak makan 3 hari 3 malam. Bapak pernah belum? Gak makan 3 hari 3 malam? Orang Torekov pernah belum? Bapak Suluk pernah gak makan 3 hari 3 malam? Udah. Piye lamun rumah ada orang bisa pikir kok. Ini mendapatkan itu pengalaman. Dari 40 namanya Darul Haizawan. Kata satu wadir. Kemudian dari 40 orang disaring lagi 10 sahabat yang dijamin masuk tiket surga itu Pak. Tapi enggak pamer-pamer Abu Bakar, saya ahli surga, bukan begitu. Lah ini sekarang pada kamu kalau enggak cinta saya enggak dapat surga. Punya kaplingan berapa lu di surga? Ngotak wae sampai ini. Sampai ya? Jangan begitu. Abu Bakar enggak pernah dia merasa ahli surga. Yang sahabat 10 itu. Dari sahabat yang 10 disaring lagi. Abu Bakar, Umar, Utsman, disaring tabi'in terus Imam Syafi'i, Imam itu 4 mazhab tuh. Disaring lagi terus sampai ke kita mengikuti saringan ini sampai ke sana, namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu maksudnya apa? Yang selain tadi yang ngaku Mi'raj luar ahlu wis Abu. Kalau ada orang yang ngaku Mi'raj langsung aja ngotak kamu itu. Udah gitu, nggak bakal kualat enggak. Gitu Pak ya? Nggak bakal kualat. Kalau ada yang ngomong lagi neraka saya padamkan dengan jari kelingking saya, kafir loh itu Pak. Kafir. Awas. Terus ada lagi orang Qadiriyah yang betul dekat Qadiriyah manakibnya. Syekh Abdul Qadir berdebat dengan Allah, menyelamatkan muridnya. Dusta. Syekh Abdul Qadir tidak pernah ngomong gitu. Beliau ini ahli fikih. Syekh Abdul Qadir kitabnya Al-Ghunyah. Syekh Abdul Qadir itu ahli tauhid. Cuman tauhidnya bukan kayak kita, kayak wujud tidak apa bukan. Jadi Syekh Abdul Qadir tahu cara tauhidnya tidak seperti Imam Ghazali. Ini tauhid salaf. Itu Pak ya, enggak pakai sifat 20. Ingetin Pak. Dan si Abdul Qadir sholatnya Fatihahnya enggak menjaharkan enggak. Jadi disirkan. Dan si Abdul Qadir sholat subuhnya enggak memakai doa. Sebab beliau apa? Madhab Hambali. Jadi madhab itu Pak ibarat motor. Shogun apa? Yamaha dengan Honda, ondernya
Beda, semuanya punya madhab. Itulah madhab gitu. Tinggal pilih Bapak. Misalnya pengen madhab Hambali silakan. Nah ini orang Toreko, ada orang yang nggak baca Bismillah aja kisruh. Muhammadiyah itu. Bener Pak? Bener Pak? Ada yang nggak kunut aja Muhammadiyah itu. Barang haji di Mekah, piye? Haji di sana apa punya masjid sendiri? Di Masjidil Haram enggak menjaharkan di Masjidil Haram sama Madinah sholat subuh enggak pakai doa. Apa Bapak bilang itu Muhammadiyah? Di mana hajinya Bapak? Apa orang yang begitu punya masjid sendiri di Masjidil Haram? Cuman di Madinah itu Pak, sholat subuhnya rakaat pertama tabarak. Kalau orang sini mungkin kabur itu. Dan ngasih peluang setelah itu Pak, ruku kedua sholat subuh. Nih, tidaknya lama. Maksudnya apa lama? Ngasih peluang yang kalau mau baca doa. Gitu maksudnya apa? Hebatnya di Mekah itu. Kalau orang sini usir. Nah kalau ahli Toreko, ingetin. Yang begitu aja usir, offset la ilaha illallah itu. Latifah itu. Wakaf. Ada wukuf di situ. Wukuf makani wukuf. Itu tak ada wukuf. Ini kalau wukuf lah, nggak usah si wukuf. Kan gitu. Berarti saya belum tahu. Jangan menghakimi. Maksudnya begitu. Kata guru saya Pak. Mungkin saya jarang bawa tasbih. Ke masjid jarang bawa tasbih. Wong Toreko, kalau misalnya saya di masjid, ada tetangga sebelah masih mendengar bunyi suara tasbih saya, ini mengganggu dalam Toreko. Bunyi itu nggak boleh dong, gitu nggak ya? Itu dalam bertoreko, apalagi usir sama orang. Lagi suara tasbih aja itu mengganggu bagi tetangga itu. Lagi kadang-kadang kotak-kotak. Suruh popol lah, anak ini masih tahap belajar. Tapi kalau udah menaksaban dia, insya Allah. Sebab apa? Dia udah langsung begini, enggak tanpa ini, tanpa ucap. Lidah di atas kata. Gitu. Sebab apa? Bagian dalam kita belum ke situ. Wes kalau kita mah kumpulin batu buat das, semen buat semen pasir buat bata, genteng syariat. Hari wis hakikat maku finishing ku toreko mau finishing aja. Jadi tinggal di finishing lagi pondok ini dari tahun kemarin saya ngomong ini kalau saya ngisi ini udah selesai belum juga. Aturan kan langsung diukir, buka mata, wujud, ban. Mudah-mudahan tahun depan, ban. Amin. Wujud sesuai dengan keinginan. Gitu Pak ya. Bagi yang nggak ikut tadi, silahkan ke kumpul ngaji. Hanya itu saja, kurang lebihnya maaf kepada Kiai Mursyid Thariqat Naqsabandiyah Khalidiyah, saya minta maaf. Bukan menggurui, bukan menggurui, saya ngasih tausiah juga kepada Bapak yang ngambil ke Thariqat juga bukan menggurui, tapi watawasaw bil haq, watawasaw bil sabr. Jadi tidak ada manusia yang sempurna kecuali Nabi Muhammad. Wali yang sudah mengikuti ajaran Nabi, wali setan, selesai gitu aja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.